rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih fid darain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadatin Nafsi fi ilajiha wa islahiha. Ini bagian yang kedua daripada kitab Mau'izatul Mu'minin tentang latihan nafsu pada mengobatinya dan membaguskannya. Karena nafsu, pembawaan dari manusia lahir itu adalah nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kita untuk menjauh daripada Allah, nafsu yang selalu mengajak kita kepada menunaikan syahwat kemauan kita. Nah, untuk itu nafsu tersebut dilatih supaya taat kepada Allah. Nafsu dilatih supaya tunduk kepada hukum Allah. Itu namanya riyadatin nafsi, riyadah. Mu'alajatuha huwal muradu biqaulihi ta'ala. Mengobati nafsu itu ialah yang dimaksud dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang sudah membersihkan nafsunya. Sungguh beruntung orang yang sudah menjadikan nafsunya itu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihmaluha, membiarkan nafsu, membiarkan nafsu seadanya, kada dididik, kada dilatih. Huwal muradu biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang menyembunyikan nafsunya pada kemaksiatan. Dibiarkan nafsunya karena dilatihnya untuk patuh kepada hukum-hukum Allah. Wa nahnu nushiru bi hadzal kitab ila jumalin min amradil qulub wa kaifiyatil qawli bi mu'alajatiha bi'aunillahi ta'ala. Dan kami mengisyaratkan dalam ini kitab kepada sejumlah dari penyakit-penyakit hati dan cara mengobatinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayanu fadilati husnil khuluq wa mazammati su'il khuluq. Keterangan tentang keutamaan baik budi pekerti dan celaan jahat akhlak budi pekerti. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi musniyan alaihi wa muzhiran ni'matahu ladaihi. Allah berfirman kepada nabinya, memuji atas nabi, menampakkan nikmatnya di sisinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau itu wahai Rasulullah sungguh atas budi pekerti yang agung. Rasulullah itu dipuji oleh Allah mempunyai akhlak yang agung. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Qur'anu. Rasulullah SAW itu adalah akhlaknya Al-Quran. Sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ujar Siti Aisyah, akhlaknya beliau itu ya Quran. Apa yang disuruh Quran beliau lakukan, apa yang dilarang Quran sedang jauhi. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu
liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak yang baik di zaman itu sudah ada, cuma kada sempurna, disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zamannya Rasulullah itu diutus oleh Allah, orang Arab ini sudah punya akhlak yang baik itu banyak. Banyak akhlak yang baik orang Arab itu, antara lain pemurah, kada segan keluar duit, itu orang Arab. Zaman jahiliyah belum tahu ada agama, cuma mereka ketujuh pemurah. Apapun acaranya, apapun bentuknya, mereka ketujuh suka keluar duit. Nah, Rasulullah datang menyempurnakan kapan duit itu harus dikeluarkan. Kalau ini acara-acara kebaikan, acara-acara ini manfaat dunia akhirat, nah keluarkan duit. Tapi kalau untuk acara-acara kemaksiatan, acara yang mengandung dosa, nah jangan keluarkan duit. Nah, jadi itu menyempurnakan Nabi kita. Jadi sudah ada. Orang-orang Arab itu punya akhlak yang mulia, antara lain berani. Keberanian itu milik orang Arab. Orang Arab itu pemberani. Kita lihat orang Palestina, motor tang tuh dihadapinya aja orang Palestina. Di TV kita lihat orang-orang Lebanon, orang Arab Palestina, motor tang, lawan batu kerikilnya menghadapi. Berani itu akhlak orang Arab. Nah, disempurnakan oleh Nabi kayak apa berani itu yang bagus. Nah, kayak apa berani itu yang terpuji. Berani dalam hal apa? Nah, disempurnakan. Nah, jadi Nabi kita itu datang menyempurnakan akhlak, supaya akhlak yang ada ini jadi sempurna. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu husnul khuluq. Ujar Nabi kita, agama itu intinya adalah baik budi pekerti. Ajaran agama itu intinya baik budi pekerti. Jangan bakhil, jangan dendam, jangan dengki. Nah, itu kan ajaran agama. Pemaaf, pemurah, penyayang, penyantun, itu ajaran agama. Jadi inti daripada ajaran agama itu adalah baik akhlak. Nah, sembahyang diwajibkan. Intinya sembahyang apa? Supaya kita bagus akhlak. Kan dalam sembahyang itu ada peraturan. Kapan boleh bergerak, kapan boleh bersuara, kapan boleh rukuk, kapan boleh sujud. Semuaan tak atur. Nah, dengan sembahyang ini supaya hidup kita ini ada aturannya. Kapan boleh bersuara, kapan boleh bergerak, seperti dalam sembahyang. Nah, puasa itu hukum kita mengatakan wajib puasa. Apa inti daripada puasa? Supaya kita bisa merasakan lapar, kayak apa sakitnya orang kelaparan, nah kayak apa susahnya orang kada kau makan, orang kehausan, lalu kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang kesusahan. Kan inti puasa tuh itu. Jadi agama itu sebenarnya adalah husnul khuluq, baik budi pekerti. Wahuwa, dan itu baik budi pekerti antara lain an la taghdaba, bahwa engkau tidak marah. Jangan jadi orang yang pemarah. Marah itu diperlukan ada pada waktunya, tapi jangan sampai jadi orang yang pemarah. Wakila ya Rasulullah, masyu'mu, apakah itu yang jahat? Qala su'ul khuluq, orang yang jahat, orang yang kada baik akhlak itu orang jahat. Yang tercela itu adalah orang yang jahat budi pekertinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada.
baik di rumah, baik di lapangan, baik di pasar, baik di kantor, takwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringkan perbuatan jahat itu perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu menghapus yang jahat. Berbuat dosa, iringkan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan jahat itu. Antara lain perbuatan baik itu adalah istighfar, tobat, termasuk. Berbuat dosa, bersedekah. Nah, sedekah itu pun menghapuskan dosa juga. Berbuat dosa, memberi makan orang, maka itu menghapus akan dosa juga. Setiap kali perbuatan jahat, bila diiringi perbuatan baik, perbuatan baik itu menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qila lahu ya Rasulullah, dikatakan bagi Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa taqumul lail wa hiya sayyi'atul khuluq tu'zi jiranaha bilisaniha. Ujar orang, wahai Rasulullah, itu ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini siang puasa, malam tahajud, tapi dia jahat budi pekertinya. Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ini orang penyembahyang malam, pemuasa siang, tapi katanya menggibah tetangga, membuka-buka aib orang, katanya. Kayak apa itu wahai Rasulullah? Qal, jar Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Kan ada baiknya itu. Hiya min ahli nar, itu perempuan ahli neraka. Padahal pemuasa, penyembahyang, tapi karena mulutnya ini ketujuh mencela tetangga, ketujuh menggibah orang, apalagi puasa kada, sembahyang kada, pulang mulut kayak itu. Nang penyembahyang aja masuk neraka, nang ibadah aja masuk neraka, kalau mulutnya menyakiti orang lain, menggibah, memfitnah, menjelikkan. Jadi sesuai dengan sabda Nabi tadi, agama itu intinya adalah budi pekerti yang baik. Puasa, musia puasa itu baarit bepandir, kan? Baarit menahan diri berkata-kata yang kada bagus. Nah itu mau bepaidah puasanya. Tapi kalau puasa tetap kelakuan kayak biasa, kada ada baiknya puasa itu. La khaira fiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha istakhlasa hadzal din li nafsihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan agama ini untuk dirinya. Innad din lillah, agama itu karena Allah. Kita beragama hanya untuk Allah semata. Wala yasluhu lidinikum illa sakha'u wa husnul khuluq, dan tidak ada yang patut bagi agama kamu melainkan adalah pemurah dan baik akhlak. Artinya agamanya supaya bagus, supaya agama ini hidup, pemurah dan baik akhlak. Ala fazayyinu dinakum bihima, perhiasilah agama kalian dengan dua hal itu, baik akhlak dan pemurah. Wakila ya Rasulullah, dikatakan orang, wahai Rasulullah, ayyul mu'minin abdaluhum imana, siapakah orang yang beriman itu orang yang paling abdal imannya? Qala jar Nabi, ahsanuhum khuluqa, orang beriman yang paling abdal imannya itu, ujar Nabi, orang yang paling baik akhlaknya, bukan orang penyembahyang.
bukan orang pemuasa, bukan orang yang siang malam berzikir, bukan orang yang siang malam menuntut ilmu, siang malam baca Quran. Tapi jar Nabi, orang beriman yang paling abdal imannya itu siapa yang paling baik akhlaknya daripada mereka itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum fas'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Ujar Nabi bahwasanya kalian tidak akan meluasi manusia dengan harta kalian. Seapapun kita berisi harta, dibagi itu habis. Tetapi luasi manusia dengan manis muka dan budi pekerti yang baik, itu kan ada habisnya. Manis muka kan ada habisnya, baik akhlak kan ada habisnya. Kalau kita bagi duit ada habisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Abadzar, wahai Abadzar, sahabat Nabi, la aqla kat tadbir, tidak ada akal, ujar Nabi, seperti tadbir. Artinya la aqla kal aqlil ladzi yashabuhu tadbir. Tidak ada akal yang hebat, yang tinggi seperti akal yang menyertai akan dia oleh tadbir. Tadbir itu artinya orang yang berpikir belakang. Kalau akal kita nih kita gunakan untuk berpikir belakang, itu akal yang paling baik. Mun aku makan ini kayaknya kayak apa aku, nah itu berpikir belakang artinya. Mun duit nih ku ambil kayak apa kena aku di akhirat, sangkut kada. Mun baju nih ku pakai kena kayak apa aku mati, baik kada. Mun ini aku makan kayak apa kena aku di, selalu berpikir belakang. Nah, akal yang demikian itulah akal yang paling mulia. Berpikir akibat. Karena kada semua nang baik nyaman akibatnya baik. Banyak perkara nang nyaman akibatnya buruk. Bahkan kada sampai mati di dunia pun bisa buruk akhirnya. Nah, jadi akal yang paling hebat itu akal yang ada tadbir. Tadbir artinya yufakkiru fi duburil umur, orang yang berpikir di belakang perkara. Wala hasaba ka husnul khuluq, tidak ada kemuliaan sehebat kemuliaan husnul khuluq. Orang berilmu itu mulia, orang berduit itu mulia, orang berpangkat itu mulia, tapi kada semulia orang yang baik budi pekertinya. Wala hasaba ka husnul khuluq. Wa anil Hasan, daripada Hasanul Basri rahimahullah, man sa'a khuluquhu azzaba nafsah, barang siapa yang jahat budi pekertinya, dia mengazab dirinya sendiri. Dengki, hasad, itu orang kada baik akhlak. Hasad, dengki itu orang kada baik akhlak. Ada kawan dapat nikmat kada ketuju, ada orang lain nyaman sakit hati, maajab diri seorang orangnya, maazab diri seorang. Man sa'a khuluquhu azzaba nafsahu. Wa qala Wahbun, berkata Wahab, mathalus sayyi'il khuluq kamasalil fakharatil maksurah la turakka'u wa la tu'adu tina. Perumpamaan orang yang jahat budi pekerti itu seperti tembikar yang pecah. Manusia ini kada baik budi pekertinya, kada baik akhlaknya. Sama tembikar nang pecah, ditambal kada kawa, dibulikakan jadi tanah kada kawa. Dapur tu pecah, kalau dibaiki lagi, dibulikakan ke tanah kada kawa, ditambal kada kawa.
Nah orang yang baik, yang jahat akhlak tuh macam itu. Jadi ngapa aja kada kau diulah. Orang yang kada baik akhlaknya dibawa mengganggu, kada dibawa menyakiti juga. Kada mau pas. Kayak tembikar tadi. Tembikar nang pacah dimanfaatkan kada kawa, dibulikan ke tanah kada kawa juga. Para umpama orang yang jahat akhlak itu seperti tembikar yang pecah, kada kawa ditambal, kada kawa dibulikan jadi tanah. Wa qala al-Fudail, berkata Fudail, la ayyashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Ujar Fudail berkata, sungguh menemani akan aku orang yang fasik tapi baik budi pekertinya lebih aku suka daripada bahwa menyertai akan aku orang ahli ibadah tetapi jahat budi pekertinya. Ini ada orang sebelah sini orang baik beribadah, cuma dikawani sakit nih, dikawani akhlaknya kada bagus. Ada ini orang fasik. Orang fasik artinya orang yang ada melakukan satu dosa besar yang ini kada bisa tobat daripada itu. Fasik ngarannya. Tapi di sisi lainnya punya akhlak yang baik. Nah, ujar Fudail, aku lebih suka bakawan orang ini daripada bakawan orang ahli ibadah tapi akhlaknya kada bagus. Muntungnya menyambati segala macam. Pada orangnya ahli ibadah, lebih baik bakawan ini tapi akhlaknya bagus. Ma qalahu salaf fi husnil khuluq wa syarhi mahiyatihi. Apa yang dikatakan oleh para ulama salaf tentang baik akhlak itu macam apa dan penjelasan sebenarnya. Kadang-kadang kita menganggap orang itu baik ja akhlak, belum tentu menurut agama itu bagus. Ada orang pengurihingan, senyum, baik ya akhlak, ada tentu itu menurut agama bagus akhlak. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan baik akhlak menurut pandangan agama, bukan pandangan adat. Pandangan adat beda dengan pandangan agama. Setiap yang dianggap baik oleh adat baik akhlak belum tentu menurut agama itu baik akhlak. Nah, jadi yang kita cari ini menurut agama. Biarpun sekampungan orang mengatakan kita ini kada baik akhlak, tapi kalau agama mengatakan kita baik akhlak, nah itu yang kita cari. Nah, apa pendapat para ulama kita tentang baik akhlak itu? Ya'lam annahu ruwiya anhum bidzalik ma huwa kasamarah. Ketahuilah bahwa diriwayatkan dari para ulama terdahulu pada yang demikian itu sesuatu seperti buah. Orang-orang dahulu dari Imam Ghazali mengatakan baik akhlak itu seperti mengatakan buah dari baik akhlak, bukan baik akhlaknya. Sekarang kita membahas baik akhlak itu apa? Pemurah itu buah dari baik akhlak. Nah, wal ghayatu min dzalik ma qalahu al-Hasan rahimahullah, kesudahan daripada yang demikian itu apa yang dikatakan oleh Imam Hasanul Basri rahimahullah, husnul khuluqi, baik budi pekerti itu bastul wajhi, manis muka. Nah, ini sebenarnya buah juga. Kenapa orang manis muka? Karena ada akhlak yang baik dalam dirinya. Ini manis muka itu buahnya, buah dari baik akhlak. Wa bazlun nada, memberi yang baik. Ini kalau memberi yang baik. Karena mau memberi yang kada baik. Memberi baju yang baik, kada baju yang rabit diberiakan. Memberi baras yang baik, kada baras bahulat diberiakan. Memberi nasi yang baik, kada nasi basi diberiakannya.
Nah, itu orang baik akhlak memberi nang baik. Wa kaful aza, dan menahan diri daripada mengganggu, menyakiti orang lain. Nah, samuan ini adalah buah daripada baik akhlak. Kalau orang itu baik akhlaknya, maka berbuah. Apa buahnya? Manis muka. Kapan manis mukanya? Ada waktunya dia manis muka. Orang dapat musibah jangan hendak manis muka. Orang karena musibah kurihing, udah bagus juga. Jadi ada waktunya manis muka. Ada orang berbuat maksiat di hadapan kita, jangan manis muka. Wa bazlun nada wa kafful adza. Wa qala aidan wa irda'ul khalqi bi sarra'i wa dharra. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa baik akhlak itu menyenangkan orang lain dalam keadaan senang dan susah. Inya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah tetap bisa menyenangkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita bila susah, kita kata kalau lagi menyenangkan orang. Nah, ujar sebagian ulama, baik akhlak itu orang yang bisa menyenangkan orang lain walaupun dia dalam keadaan susah. Wakila ghairu zalik, dikatakan orang lain pada yang demikian, mimma huwa min thamarati husnil khuluq, daripada sesuatu yang merupakan buah daripada baik budi pekerti. Nah, jadi pemurah, penyayang, penyantun itu buah dari baik akhlak. Baik akhlaknya itu apa? Nah, itu yang kita cari. Wa amma hakikatul khuluq, adapun hakikat akhlak, wahia adalah hayatun minan nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah. Akhlak itu keadaan yang tertanam dalam diri kita. Dari keadaan itu timbul perbuatan dengan mudah tanpa perlu kepada berpikir panjang. Nah, jadi ngaran akhlak itu keadaan di dalam hati yang tertanam dalam hati. Dari keadaan itu timbul perbuatan dengan mudah, dengan otomatis, tanpa berpikir, tanpa terpaksa. Nah, itu namanya adalah akhlak. Fa in kanatil hay'atu bihaitsu tasduru anha al-af'alul jamilatul mahmudah aqlan wa syar'a, jika itu keadaan dengan sekira-kira timbul dari keadaan itu perbuatan terpuji secara akal dan agama, sumiyat tilkal hayatu, dinamakan itu keadaan khuluqan hasana, budi pekerti yang baik. Wa in kana sadiru anha ala af'al qabiha, jikalau yang timbul dari keadaan itu perbuatan jahat, sumiyat dinamakan al hayatu allati hiyal masdaru khuluqan sayyi'an. Nah, jadi nangaran akhlak itu sesuatu yang ada dalam hati. Sesuatu yang ada dalam hati itu namanya akhlak. Sesuatu tertanam dalam hati, dari sesuatu itu timbul perbuatan yang terpuji tanpa berpikir, tanpa terpaksa, disebut akhlak yang baik. Nah, dari sesuatu yang dalam diri itu timbul perbuatan jahat tanpa berpikir, tanpa terpaksa, disebutlah itu akhlak yang jahat. Nah, jadi ngaran akhlak itu sebenarnya dalam hati. Nang keluar ini hanya buahnya, hanya buahnya. Wa inna ma qulna innaha hay'atun rasikhah,
hanya saja kami katakan bahwa itu budi pekerti, itu akhlak tadi, keadaan yang tertanam dalam hati. Lianna may yasdulu minhu badlul mal, karena orang yang timbul daripadanya memberikan harta alan nudur atas jarang, lihajatin aridah, karena ada hajat yang mendatang, la yuqalu khuluquhu as-sakha, tidak bisa dikatakan orang itu akhlaknya pemurah. Orang ini mau aja keluar duit, tapi kalau sudah ada sesuatu yang mendesak dia keadaan, sudah hendak apakah, nak mau aja keluar duit, berpikir hanya keluar duit, itu bukan dikatakan orang yang akhlaknya pemurah. Nah, kenapa? Karena itu perbuatan timbul melalui keterpaksaan atau pemikiran yang panjang. Orang dinamakan akhlak baik, pemurah itu nya kada pikir panjang. Begitu lihatnya ada yang perlu dibantu, bantu. Nah, kada salang memikirkan, kada salang dipaksa orang, kada salang itu. Nah, itu akhlak yang baik. Nah, jadi orang yang timbul daripadanya memberikan harta atas jarang-jarang karena ada hajat yang datang, tidak bisa dikatakan akhlaknya pemurah. Malam yasbut dzalik fi nafsihi, selama kada tetap yang demikian pada dirinya, subuta rusuhin, akan tetap yang kokoh. Kalau orang yang akhlaknya pemurah itu kada salangnya bacara bagi duit, kada salanginya memerlukan orang bagi duit, kada salanginya apa, orang yang akhlaknya pemurah. Nah, jadi kalau orang yang mengeluarkan duit itu sewaktu-waktu karena ada hajat apa, itu bukan dikatakan akhlak pemurah. Nah, itu satu contoh daripada akhlak yang baik. Wa inna mashtaratna an tasdura minhul af'alu bisuhulatin min ghairi rawiyah, hanya saja kami syaratkan bahwa timbul daripada orang itu perbuatan dengan mudah tanpa pikir. Lianna man takallafa badlal mal, karena orang yang bersusah payah memberikan harta, awis sukuta indal ghadab, atau dia mampu menahan marah, bijuhdin warawiyah, ada perbuatan yang harus dia marah, dia dizalim orang, dia diganggu orang, marah, lalu dia tahan marahnya nih, dia tahan nih marahnya itu. Nah, orang ini kada bisa disebut punya akhlak yang namanya hilim. Nah, orang ini hanya sampai kepada akhlak kazmul ghaiz, menahan marah. Tapi kalau sudah inya mampu, kada susah payah lagi menahan marah itu, nah itu sampai kepada hilim, baik akhlak yang disebut dengan hilim. Nah, jadi la yuqalu khuluquhu as-sakha wal hilm. Jadi kesimpulannya orang yang baik akhlak itu orang yang keluar dari perbuatannya sesuatu yang terpuji menurut akal dan agama, tanpa terpaksa, tanpa berpikir yang panjang. Itu disebut punya akhlak yang baik. Semacam sudah kebiasaan hidupnya. Nah, itu hanya disebut jadi akhlak yang baik. Nah, kemudian wa ummahatul akhlaq wa usuluha arba'atun.